Prof, Jelajahi, jelajahi negeri, bawa bawa pulang pulang kebahagiaan. kebahagiaan. Indonesia dengan keindahan alam yang menakjubkan, kekayaan budayanya yang melimpah, serta keragaman kuliner yang lezat, telah menjadi salah satu destinasi wisata paling menarik di dunia. Rasa kaya dan variasi masakan dari Sabang hingga Merauke memikat lidah para pelancong. Makanan seperti nasi goreng, rendang, sate, dan nasi padang menjadi daya tarik kuliner utama yang menggugah selera. Berdasarkan pendataan budaya yang telah dilakukan oleh komunitas Sobat Budaya, Indonesia setidaknya memiliki lebih dari 1.458 resep makanan dan minuman tradisional. Di antara data tersebut terhitung sekurangnya 50 jenis soto, 100 jenis sambal, dan lebih dari 60 jenis masakan sate dari seluruh Nusantara. Selain itu, setiap daerah memiliki kerajinan khas sendiri yang mencerminkan warisan budaya dan keindahan alam yang unik. Misalnya, batik dari Jogja dan Solo adalah kerajinan kain tradisional yang sangat terkenal. Selanjutnya, dari daerah Bali kita memiliki ukiran kayu dan patung yang indah. Juga dari daerah-daerah seperti Lombok ada kerajinan tangan seperti tenun ikat yang menawan. Tenun ikat Lombok menggabungkan warna-warna cerah dan pola-pola rumit yang menciptakan karya seni tekstil yang memukau. Ternyata di Indonesia masih minim platform untuk memperkenalkan kuliner dan kerajinan dari suatu daerah di Indonesia. Padahal, jika platform-platform tersebut tersebar luas, kuliner dan kerajinan Indonesia dapat lebih dikenal pengunjung-pengunjung, baik dari luar daerah tersebut. Jika hanya mengandalkan platform seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood, maka hanya orang dari suatu daerah atau daerah sekitarnya yang dapat memesan kuliner atau kerajinan tersebut. Maka dari itu, diperlukan platform yang dapat menghubungkan antara pedagang dan pembeli dari seluruh Indonesia. Karena kuliner dan kerajinan Indonesia yang beragam sangat berpotensial untuk menunjang sektor-sektor, terutama sektor pariwisata Indonesia. Maka dari itu, kami dengan bangga mempersembahkan platform promosi oleh-oleh berbasis website Troll. Troll merupakan solusi bagi wisatawan sekaligus penjual oleh-oleh pada setiap daerah di seluruh penjuru Indonesia. Dengan Troll, wisatawan dapat dengan mudah mencari informasi edukatif tentang oleh-oleh pada suatu daerah. Begitupun bagi penjual. Trove akan membantu dalam mempromosikan oleh-oleh mereka, sehingga dapat meningkatkan angka penjualan. Tujuan dari platform kami ini ialah mengedukasi masyarakat tentang oleh-oleh khas daerah, di mana oleh-oleh khas daerah yang sebelumnya kurang diminati atau dikenal masyarakat, nantinya akan diketahui oleh khalayak ramai, beserta dengan filosofi, sejarah, dan proses pembuatannya. Selain itu, tujuan utama kami adalah membantu UMKM dengan memasarkan produk mereka serta membantu wisatawan dengan mengedukasi dan menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung, sehingga mempermudah pembeli dalam menemukan oleh-oleh yang diminati dari daerah yang diinginkan. Segmentasi pasar. Kami membagi pasar menjadi 3 kelompok. Yang pertama geografis, terbagi atas wilayah geografis dan lokasi wisata. Berdasarkan wilayah geografis, negara, provinsi, kota, atau daerah tertentu. Misalnya, promosikan oleh-oleh khas daerah dari Sumatera kepada pelanggan di Jawa dan sebaliknya. Selanjutnya, ada lokasi wisata. Ini berdasarkan destinasi wisata tertentu. Misalnya, promosikan oleh-oleh khas daerah yang populer di destinasi wisata seperti Bali atau Yogyakarta. Kelompok kedua berdasarkan masyarakat terbagi atas penduduk lokal. Fokus pada masyarakat lokal di daerah tertentu yang biasanya lebih mengenal dan lebih mungkin membeli oleh-oleh khas daerah tersebut. Misalnya untuk penduduk lokal di daerah produksi. Kemudian ada penduduk rantau. Targetkan penduduk yang tinggal jauh dari daerah asal mereka dan merindukan makanan atau barang khas dari daerah asal mereka. Selanjutnya ada turis. Jika daerah yang memiliki banyak turis, kita dapat menargetkan turis yang mencari oleh-oleh khas daerah untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Kelompok selanjutnya berdasarkan demografi.
terbagi atas usia seperti anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia yang mungkin memiliki preferensi berbeda terhadap oleh-oleh khas daerah. Lalu ada jenis kelamin. Kemungkinan ada perbedaan preferensi antara pria dan wanita terhadap jenis oleh-oleh tertentu. Misalnya laki-laki lebih suka dengan makanan yang pedas sedangkan perempuan suka dengan makanan yang manis. Terakhir, pendapatan. Berdasarkan kisaran pendapatan pelanggan, seperti pelanggan dengan pendapatan menengah atau tinggi yang mungkin lebih mampu membeli oleh-oleh khas daerah tersebut. Kami membagi target menjadi beberapa bagian, yaitu meliputi wisatawan asing yang mencari kenang-kenangan, wisatawan lokal atau penduduk lokal yang ingin membawa pulang oleh-oleh khas daerah untuk hadiah atau penggunaan pribadi, pemilik toko oleh-oleh yang membutuhkan suplai tambahan, ataupun suatu perusahaan yang ingin memberikan oleh-oleh kepada karyawannya, organisasi non-profit, pasar ekspor, pasar online, pendidikan, serta F&B. Hal yang perlu diingat, website promosi oleh-oleh yang sejenis Trove sejauh ini belum ada. Oleh karena itu, kami melakukan analisis dari model bisnis yang mendekati Trove. Setelah dilakukan analisis, Trove memiliki keunggulan di mana Trove menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung. Oleh-oleh yang tersedia mencakup seluruh Indonesia, dan juga Trove akan menyediakan informasi edukatif terkait oleh-oleh daerah. Namun, Trove juga memiliki kelemahan, di mana Trove tidak menyediakan pembelian pada platform dan jenis oleh-oleh yang tersedia, tergantung pada mitra yang bergabung. Nantinya, akan terdapat 3 paket berlangganan yang kami tawarkan, yaitu paket berlangganan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Tentunya dengan keuntungan yang berbeda-beda. Namun, kenyataannya, di mana masih banyak produsen oleh-oleh berskala UMKM. Tentunya, metode berlangganan akan terkesan tidak adil bagi mereka. Oleh karena itu, akan terdapat suatu sistem pengelompokan mitra. Nah, sistem ini akan diterapkan pada saat proses pendaftaran. Nantinya, mitra dikelompokkan dalam 3 kelas, yakni kelas bawah, kelas menengah, dan juga kelas atas. Nah, masing-masing dengan penawaran yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Tentunya, mitra kelas bawah akan mendapatkan harga berlangganan yang lebih rendah daripada yang lainnya. Hal ini sejalan dengan komitmen Trove untuk mendukung bisnis oleh-oleh dalam skala apapun. Trove unggul dalam berbagai aspek yang mengangkat pengalaman pengguna ke tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama adalah Trove dirancang sebagai platform yang memungkinkan penjual berinteraksi langsung dengan pembeli. Dengan fitur chat atau pesan langsung, penjual dapat memberikan informasi lebih lanjut, menanggapi pertanyaan, memberikan layanan kepada pembeli dengan maksimal. Yang kedua, Trove menawarkan konten informatif seperti artikel yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang keunikan, sejarah, dan cara produksi oleh-oleh dari suatu daerah. Yang ketiga, program kemitraan dengan UMKM yang memungkinkan UMKM untuk bergabung dan meningkatkan visibilitas produk mereka. Melalui formulir online, UMKM dapat mengakses manfaat seperti diskon khusus, promosi, dan dukungan pemasaran yang dapat membantu meningkatkan penjualan mereka. Dan yang terakhir adalah fitur tracking oleh-oleh di sekitar pengguna. Fitur ini memanfaatkan teknologi lokasi yang memberikan peta interaktif yang menunjukkan oleh-oleh yang berada di sekitar pengguna. Pengguna dapat melihat penawaran khusus, promosi, atau produk baru yang relevan dengan lokasi mereka. Jadi, Trove membantu mengintegrasikan informasi mengenai oleh-oleh dari seluruh Indonesia, sehingga Trove adalah solusi untuk promosi oleh-oleh yang dikemas dalam bentuk website. Sekian dari Trove. Terima kasih.